Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran dan hadis itu sangat penting bagi kehidupan kita ya anak-anak. Kemudian pada kesempatan ini juga Ibu akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Nah, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Nah, sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan, dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari Quran surat An-Nisa, yang keempat, ayat 59. Di sini ada kandungannya. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan pemimpinnya. Kemudian kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, maka wajib hukumnya untuk mentaati dan memenuhinya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada juga di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini di sini ada isi kandungan dari surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu
Keduanya sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, sampai sini gimana anak-anak? Jelas penyampaiannya? Alhamdulillah kalau misalkan jelas ya. Nah, kemudian di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Selanjutnya ada di sini alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf syamsiyah. Jumlahnya ini ada 14. Yang pertama, to, sa, sod, ro, ta, do, zal, nun, dal, shin, bo, zai, shin, lam. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam atau lam sukun ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiyah sering juga disebut dengan idgham syamsiyah. Yang kedua, hukum bacaan alif lam qomariyah. Alif lam qomariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qomariyah. Jumlah huruf qomariyah ada 14, yaitu alif, ba, ogin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Nah, cara membaca alif lam qomariyah harus jelas atau idhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qomariyah sering disebut dengan izhar qomariyah. Kemudian di sini ada pengertian hadis. Nah, hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada bentuk hadis. Yang pertama hadis qauli, kedua hadis fi'li, ketiga hadis takriri. Nah, untuk hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntutan dan petunjuk syara
seperti peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah syariah maupun akhlak. Kedua, hadis fi'li, yaitu hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Nah, yang ketiga, hadis takriri, yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dikemukakan oleh sahabatnya. Dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan. Kemudian ini ada kualitas hadis. Kualitas hadis yang pertama ada hadis soheh, kedua hadis hasan, ketiga hadis doif. Nah, hadis sohih atau hadis sahih itu menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatnya. Ketiga, hadis doif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilahnya adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Nah, lalu di sini ada kualitas hadis. Kualitas hadis itu yang pertama sama hadis sahih, ada hadis hasan dan hadis doif. Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Nah, terakhir ada fungsi hadis nih ya. Kalian bisa pelajari sendiri dengan cermat, dengan baik. Ya, semoga dari video pembelajaran ini kalian bisa paham dan jangan puas ya dengan video pembelajaran ini. Kalian harus menggali lebih dalam lagi materi ini. Ibu hanya menyampaikan prolognya saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.